Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya khatib berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, yakni dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya jalan menuju surga itu teramat banyak. Meski pintu surga ada 8, begitu juga jalan menuju neraka teramat banyak. Meski pintunya ada 7.
Seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintu yang mana tergantung amal yang dia lakukan sewaktu hidup di dunianya. Begitu juga seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka lewat pintu mana tergantung dosa yang dia lakukan pada saat dia hidup di dunia. Seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal pernah datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi amalin, beritahu saya tentang amalan, yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar, yang mana apabila saya kerjakan, saya akan dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan oleh Allah akan api neraka. Qala, maka Nabi kemudian menjawab, laqad sa'alta an adzim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara besar. Nabi memuji pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang luar biasa penting. Kenapa? Karena menyangkut nasib kita setelah hidup di dunia ini. Bagaimana nasib kita kelak setelah kehidupan ini berakhir? Apakah kita akan jadi tamunya Allah, dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surganya? Atau justru sebaliknya, kita akan menjadi tawanan Allah, dihinakan dan dimasukkan ke dalam nerakanya yang penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, maka wajar apabila kemudian Nabi memuji pertanyaan tersebut dengan sebutan laqad sa'alta an adzim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Lalu setelah itu Nabi menjawab, ada 5 perkara, 5 amalan yang apabila diamalkan, maka kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan oleh Allah ke dalam api neraka. Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama kata Nabi, ta'budullah, beribadahlah engkau kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Ada orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lantaran dalam hidupnya tidak pernah melakukan yang namanya dosa syirik. Lalu yang kedua, wa tuqimus shalah. Amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga adalah mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Ada orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sholatnya yang ikhlas dan khusyuk. Lalu yang berikutnya, wa tu'tiyaz zakah. Amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah mengeluarkan zakat. Ada orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena di dunia dia mampu mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan sempurna. Lalu yang keempat, wa tasumu Ramadan. Amalan yang bisa memasukkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari neraka adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang dimasukkan ke dalam surga lantaran melaksanakan ibadah suci Ramadan dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa tahujjul bait. Amalan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah berkunjung ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 amalan yang apabila dilakukan maka akan menyebabkan pelakunya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Namun sekalipun Nabi mengatakan 5, bukan berarti Nabi membatasi. Karena ternyata ada juga amalan-amalan di luar amalan yang disebutkan tadi. Mungkin nilainya dianggap kecil menurut kita, bahkan mungkin diremehkan oleh kita. Tapi jangan salah, terkadang amalan yang kecil, amalan yang kita remehkan justru mampu menghadirkan rahmat dan magfirahnya Allah. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atas. Seorang pemuda melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Ishtadda alaihi al-atas, ditimpa kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran, lalu kemudian dia menemukan sumur.
Fanazala fiha fasyariba tsumma kharaj. Lalu kemudian dia turun lalu meminum air dari sumur tersebut, kemudian dia keluar. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara minal atash. Lalu dia melihat ada seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya ke debu yang atau pasir yang basah karena saking hausnya. Maka bergumam dalam hatinya, itu anjing sedang kehausan, seperti yang aku rasakan. Muncul rasa ibanya, lalu kemudian dia turun kembali ke dasar sumur. Lalu dia ambil air, lalu dia berikan air minum kepada anjing, lalu kemudian anjing itu sehat kembali. Apa yang terjadi? Allah berterima kasih kepada pemuda tersebut, lalu kemudian Allah memberikan ampunan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata amal yang kecil yang kita anggap sepele, justru disitulah hadirnya maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ada orang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena meninggalkan 5 perkara tadi. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena dalam hidupnya melakukan dosa syirik, dan dosa syiriknya terbawa mati, belum sempat bertobat. Ada juga orang diseret dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka lantaran tidak mau mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ada juga orang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka lantaran tidak mau membayar zakat, padahal Allah sudah memberinya limpahan rezeki yang begitu banyak. Ada juga orang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka lantaran tidak mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, padahal dia mampu dan dia sehat. Dan ada juga orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka lantaran tidak mau berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, padahal dia berkecukupan, sehat, dan mampu untuk melakukannya. Itulah 5, kata Nabi, apabila dilanggar, maka menyebabkan pelakunya diancam oleh Allah masuk neraka dan tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi sekalipun 5 tadi yang dilanggar, bukan berarti Nabi membatasi hanya 5 aja. Karena ternyata ada juga amalan-amalan atau dosa-dosa kecil yang apabila kita lakukan, kita anggap remeh, kita anggap sepele, ternyata mampu menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis diceritakan, udzibat imra'atun fi hirratin sajanat hatta matat. Ada seorang perempuan padahal ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat tengah malam. Udzibat, tapi kemudian disiksa oleh Allah lantaran apa? Fi hirratin, lantaran seekor kucing sajanat hatta matat, yang dikurung sampai kucing itu mati. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan sendiri karena memang dia terkurung di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Allah menyiksa orang tersebut, Allah menyiksa perempuan tersebut, padahal perempuan tersebut ahli ibadah. Kenapa? Lantaran tidak ada rasa sayang terhadap binatang. Dari uraian hadis tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata apabila binatang saja kita sayangi, itu menyebabkan datangnya maghfirah dan rahmat Allah. Apalagi kalau yang kita sayangi, yang kita beri bantuan, yang kita beri minum dan makan, wujudnya adalah manusia dan manusia itu beriman kepada Allah. Begitu juga seseorang, kalau seekor binatang saja dianiaya, itu mampu menghadirkan murkanya Allah. Apalagi kalau kita dolim terhadap sesama manusia dan manusianya itu beriman kepada Allah. Tentu dosanya lebih besar dan kemurkaan Allah lebih besar kepadanya. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa ternyata aktsaru ma yudhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga cuma 2. Pertama adalah hubungan kita dengan Allahnya baik. Lalu yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia baik. Andai kata salah satunya tidak kita lakukan, maka kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji, tetapi jahat dengan tetangganya, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Ada orang baik dengan tetangganya, rajin sedekah, rajin membantu, tapi dia meninggalkan perintah Allah, tidak sholat, tidak berpuasa di waktu puasa yang wajib, dia pun sama terancam masuk neraka. Oleh karena itu maka ini merupakan kombinasi yang tidak bisa dipisah. Kalau kita pengen selamat di dunia sampai akhirat, maka tidak ada kuncinya kecuali
Berbuat baiklah kita kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah kita rawat, dan hubungan kita dengan sesama pun harus kita jaga. Karena inilah yang akan menyebabkan kita, di sini dikatakan wa yubaiduni anin nar. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang Allah berikan ini, Allah beri kita taufik, Allah beri kita kemampuan untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Begitu juga kita jangan gengsi. Apabila kita mampu melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu dinilai mungkin kecil di mata orang lain, lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Siapa tahu amal kecil yang kita lakukan, justru disitulah maghfirah dan rahmat itu ada. Tetapi jangan sekali-kali kita menyepelekan dosa. Sekalipun dosa itu kita anggap kecil, kita remehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Siapa tahu dosa kecil yang kita lakukan, justru dosa itulah yang menyebabkan hadirnya murka Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan diberi kemampuan untuk senantiasa mampu menjauhi larangan-larangannya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana liada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍallahu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al wilayatana hadhihi fi man khafaka wattaqa. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya'a wal munkar wasuyufal muhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.